Pendaki sejati itu mereka yang telah mampu menaklukkan ego dan hawa nafsunya untuk mentaati seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Tapakur, akhir-akhir ini mendaki gunung yang lebih populer di kalangan anak muda dengan istilah muncak seolah tidak lagi dianggap kegiatan ekstrim. Gunung-gunung yang di era 80-an cukup sepi berubah 360 derajat. Terlebih saat musim liburan tiba. Rasanya suasana hening alam tidak akan menyapa saat mendaki di penghujung minggu. Ratusan bahkan ribuan pendaki datang membadati gunung-gunung tinggi. Shelter dan area camp pun berubah seolah pasar kaget yang menampakkan diri di setiap minggu pagi. Kedatangan ribuan pengunjung disambut riang gembira para pedagang yang sengaja membuat warung-warung kecil di beberapa titik tertentu. Bahkan penjual cilok, cuanki, nasi kuning, dan makanan lainnya terkadang menjajakan dagangannya sampai di puncak tertinggi. Ya, mendaki gunung bukan lagi kegiatan khusus yang dilakukan para pegiat alam bebas yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan dasar yang mumpuni lagi berat dirasa. Siapa saja boleh untuk melakukannya, walau dia tidak memiliki cukup pengetahuan gunung dan hutan. Mungkin perubahan itu terjadi pasca dirilisnya film 5 cm yang mengambil setting pendakian Gunung Semeru. Ya, film itu memantik semangat anak-anak muda untuk mencoba mendaki gunung-gunung tertinggi. Rasa bangga pun menyeruak ke permukaan saat seseorang bisa sampai di ketinggian tertentu. Bahkan tidak sedikit orang yang begitu pongahnya mengucapkan puluhan gunung sudah ia taklukkan. Padahal tak seorang pun yang akan sanggup menaklukkan gunung. Ya, manusia hanya mampu menginjakan kaki di atas gunung tertentu saja, tidak menaklukkannya. Para pendaki ulung yang beberapa kali mampu menginjakan kaki di atas atap dunia, banyak di antara mereka mati terkapar di gunung yang pernah diinjaknya. Semua itu sebagai bukti nyata, tidak ada seorang pun yang akan mampu menaklukkan gunung walau ia sudah ditahbiskan sebagai pendaki profesional sekalipun. Sahabat Tapakur, walau mendaki gunung sudah menjadi hal biasa, namun pertanyaan masih jauh begitu sering terucap dari sebagian pendaki di setiap perjalanan menuju puncak tertinggi. Sengatan mentari di siang hari saat kaki melangkah melewati tanjakan terjal di area yang sudah tidak lagi ditumbuhi pohon-pohon besar kembali terbayang agar insan menyadari akan situasi penghakiman di alam keabadian. Bukankah saat itu jarak sang surya teramat dekat? 7 hasta hanyalah hitungan yang diperkirakan. Wajar kiranya saat kritis di alam mahsyar, seluruh umat manusia begitu merindu naungan. Sayang, naungan hanya diperuntukkan bagi mereka yang di kehidupan dunia mampu bersabar menunda kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang kadang mampu mengelabui diri hingga menjerumuskan anak manusia yang bersikukuh tidak peduli akan titah Tuhan. Akibatnya pasti akan dirasakan di alam keabadian. Keangkuhannya tidak akan kuasa mendatangkan benteng perlindungan saat sang surya mendekat erat di padang mahsyar. Keringat pun tak tertahan bercucuran. Bukan sekedar membasahi tubuh semampai dan menggiurkan, keringat terus mengalir hingga menggenangi 2 mata kaki, lutut, perut, hingga akhirnya keringat itu pun menggenangi tubuh para penentang titah Tuhan dalam suasana panas nan mengerikan. Sahabat Tapakur, kaki kembali melangkah meninggalkan titik pijak yang telah mengingatkan diri akan realitas yang harus senantiasa mengisi rongga dada.
agar ia tetap waspada selama mengarungi samudra kehidupan yang teramat ganas. Hingga keselamatan melambaikan tangan saat kematian memisahkan ruh dan raga yang telah lama bersama-sama dalam mengarungi samudra kehidupan. Tanjakan demi tanjakan kembali menampakkan diri. Ia tidak akan pernah terlewati jika hanya dipikirkan dan didiskusikan dari kejauhan. Langkah-langkah kecil sangatlah berarti agar mampu melewati tanjakan terjal yang senantiasa menghadang di sepanjang perjalanan. Nak, teruslah melangkah. Walau pahit getir kehidupan senantiasa menyapa di sepanjang perjalanan. Nak, beragama itu amatlah sukar. Perjuangan sepanjang hayat jadi kuncinya. Nak, jangan kau menjadi pecundang. Teruslah melangkah di jalan kebenaran, walau pahit getir badai kehidupan takkan pernah berhenti menghantam kalian. Terngiang jelas nasihat ayah 30 tahun silam, saat beliau menjelaskan surat Al-Balad. Ya, dalam surat itu, Tuhan mengingatkan umat Islam akan realitas beragama yang diilustrasikan dengan jalan mendaki lagi sukar. Kesukaran yang dirasakan bukanlah saat memahami agama dalam kerangka nalar. Yang berat itu saat mempraktikkan ajaran agama yang harus mewujud dalam sikap membebaskan sesama umat manusia dari belenggu penghisapan antar sesama anak manusia. Ya, mendaki lagi sukar itu trek yang benar. Suatu pernyataan kembali melintas di benak pikiran saat menginjakan kaki di atas batu besar yang dilontarkan perut bumi saat gunung yang didaki tak kuasa menahan gejolak perut bumi. Pemandangan pun semakin terlihat nyata dan mempesona. Awan gemawan yang sedari tadi terus bergerak, kini seolah terdiam 1000 bahasa. Hingga negeri di atas awan sebagai bukti kuasa Tuhan tampak nyata menghampar nan jauh di bawah sana. Sahabat tapakur, trek kehidupan itu memang teramat berat. Jauh lebih berat dibanding trek pendakian puncak Himalaya ataupun K2. Karenanya, Allah senantiasa mengingatkan manusia agar kuat mengikuti trek yang mendaki lagi sukar sebagaimana firman-Nya, Palak Tahama Al-Aqobah. Mengapa iktahama diartikan mendaki? Tiba-tiba saja satu pertanyaan menampakkan diri saat tangan membuka lembaran kitab suci yang harus menjadi pijakan tatkala melangkah mengarungi samudra kehidupan agar diri tidak tenggelam di telan gelombang angkara. Sahabat tapakur, kata iktahama terambil dari kata kohmah. Ia mengandung makna keras dan sulit. Jika kata tersebut diungkapkan untuk jalan, ia bisa bermakna kesulitan yang dialami dalam perjalanan. Jika kata tersebut diungkapkan untuk bulan, biasanya dimaknai 3 malam terakhir pada setiap bulannya. Karena saat itu malam sangat gelap yang menyulitkan perjalanan para kafilah. 3 hari di setiap penghujung bulan pun terasa begitu menghimpit bagi para pekerja yang mengandalkan gaji bulanan. Terlebih bagi kawan-kawan yang bekerja sebagai tenaga honorer. Gaji yang diterima mungkin hanya bisa mencukupi 10 hari saja. Syukur, mereka masih percaya pada rahmat ilahi yang seringkali mengalirkan rezeki melalui lintasan jalan yang tak terkira. Oh ya, Al-Quran menggunakan 2 bentuk dari akar kata tersebut dalam 2 ayat. Kata iktahama dan muktahim yang termaktub pada surat Shod ayat 59. Berdasarkan penggunaannya, Rogib menyimpulkan kata kohmah dengan kedua bentuknya mengandung makna situasi di tengah-tengah kesulitan, ketakutan, dan kesukaran. Mata kembali menatap kubah cakrawala. Atap langit pun tampak begitu nyata bak biru lautan lepas. Garis-garis putih beragam bentuk tak kuasa menembus tapal batas ufuk cakrawala
pun demikian garis-garis ilmu yang dikuasai anak manusia. Ia tidak akan mampu menembus samudra pengetahuan ilahi yang teramat luas lagi dalam. Sahabat tafakur, dalam bahasa Arab, kata Aqobah dirujukan pada tempat terjal yang berada di atas bukit sebagai ilustrasi sesuatu yang teramat tinggi lagi sukar. Bukit terjal itu hanya bisa didaki oleh mereka yang memiliki niat kuat dan mau melangkah. Walau penderitaan akan ia rasakan selama di perjalanan, energi pun harus dikeluarkan sepenuhnya. Pun demikian halnya beragama secara kapah diilustrasikan dengan Aqobah, karena hanya orang yang memiliki kemauan kuat yang mengiringinya dengan langkah demi langkah untuk menempuh perjalanan yang tampak dari kejauhan begitu mengerikan. Oh ya, semua titah Tuhan, baik yang termaktub dalam kitab suci ataupun yang disabdakan Nabi, semuanya merupakan tanjakan-tanjakan nan terjal. Para penggoda dari kalangan jin dan manusia pun senantiasa bersiap sedia di sepanjang tanjakan untuk menghadap setiap insan agar tergelincir pada lembah kemaksiatan. Salat, saum, zakat, haji, semuanya teramat berat. Lebih berat ketimbang trek pendakian puncak gunung tertinggi di muka bumi. Karenanya, tidak heran jika sebagian manusia tak kuasa menunaikannya secara sempurna. Hal itu tampak begitu nyata saat imam membaca ayat-ayat yang agak panjang. Bukankah sering terdengar batuk yang disengaja sebagai isyarat si pendaki tak kuasa menahan goda untuk segera beristirahat atau untuk segera mengakhiri perjalanannya? Bukankah batuk itu bisa disetarakan dengan pertanyaan seorang pendaki pada kawannya dengan ucapan, "Masih jauh?" Sahabat tafakur, malah bisa jadi ada sebagian manusia yang sama sekali tidak sanggup melaksanakan perintah-perintah Tuhan sembari mencari-cari alasan agar ia tidak dipersalahkan. Bahkan bisa jadi alasan yang mereka ajukan itu sengaja dibuat untuk menghujat mereka yang begitu asik mendekati Tuhan melalui ragam ibadah formal. Ya, kenyataan semacam itu tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak begitu suka mendaki gunung. Sebagian di antara mereka pun mencari-cari alasan agar kegiatan tersebut terlihat tidak berfaedah. Sahabat tafakur, terlebih saat jalan mendaki lagi sukar itu dicirikan dengan membebaskan hamba sahaya dan memberdayakan orang miskin. Potensi kikir yang terkubur dalam jiwa terkadang kembali menyeruak agar diri tidak berani membantu manusia-manusia yang tertindas. Ya, semua itu akan terasa berat karena kecintaannya terhadap harta dan menganggap harta yang dikumpulkannya semata sebagai hasil kerja kerasnya. Itulah yang bisa menyebabkan hilangnya kepekaan sosial yang menjadi indikator pendaki sejati perspektif ilahi. Hanya orang-orang yang tangguh lagi memiliki semangat yang akan mampu menunaikannya secara sempurna. Saat niat tak begitu kuat, walau tubuh kekar lagi berotot, ia tidak akan mampu melaksanakan sholat. Walau tubuh krempeng lagi tidak bergiji, andai niat menghujam kuat di kedalaman jiwanya, ia akan mampu melewati berbagai halangan dan rintangan untuk menunaikan kewajiban yang teramat mendaki lagi melelahkan. Karenanya, saat seseorang mampu menunaikan seluruh perintah Tuhan, ia layak disebut pendaki sejati. Ya, pendaki sejati itu bukanlah mereka yang mampu menginjakan kaki di puncak-puncak gunung tinggi. Pendaki sejati itu mereka yang telah mampu menaklukkan ego dan hawa nafsunya untuk mentaati seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Andai kita mampu mendaki gunung tinggi dengan perjuangannya yang teramat menyesakan dada, kita pun dituntut berjuang sekuat tenaga untuk melewati tanjakan ego agar mampu menunaikan segala titahnya. Kang, bagaimana bisa membebaskan hamba sahaya? Hamba sahayanya sudah tidak eksis.
Pernyataan seorang santri datang menghampiri agar nalar segera mencoba mencari jawaban. Ya, hamba sahaya memang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Ingat, ayat itu tidak hanya dirujukan pada hamba sahaya pada masa jahiliyah. Sebab orang yang terbelenggu itu saat kemuliaan dirinya tergadaikan. Orang yang terjerat riba, mereka bisa disetarakan dengan hamba sahaya. Pun demikian para pekerja di Jermal dan semacamnya. Tugas pembebasan manusia dari berbagai belenggu yang menyeksakan kehidupan akan senantiasa nampak di sepanjang zaman, walau dalam bentuk berbeda-beda. Kang, apakah menikah itu termasuk mendaki lagi sukar? Satu pertanyaan seorang anak muda terlontar saat diskusi pranikah diselenggarakan. Ya, mendaki lagi sukar. You tahu kan, banyak anak muda yang begitu senang berpacaran. Saat ia diminta untuk segera menikahi gadis pujaan, sebagian di antara mereka malah mabur duluan. Bahkan bisa jadi ia mabur setelah mereguk manisnya madu si gadis yang tertipu. Jika berkeluarga itu mendaki lagi sukar, apa yang harus dilakukan? Kembali satu pertanyaan si anak muda menampakkan diri. Jangan banyak didiskusikan. You tahu kan, andai puncak gunung tertinggi hanya dilihat dari kejauhan, hanya didiskusikan, yang terasa hanyalah malas untuk segera melangkah mendekatinya. Demikian halnya pernikahan. Saat didiskusikan dari kejauhan, medan berat pernikahan akan semakin menggila menggoda anak muda, agar ia berasik maksud dalam cinta semu nan mematikan. Cinta semu yang hanya akan mengantarkan pada ragam dosa dan penyesalan. Saat kaki melangkah demi selangkah, puncak gunung tertinggi yang dari kejauhan tampak begitu berat, akhirnya akan berada di bawah telapak kaki. Sukar yang terbayang dalam pikiran pun sirna jadinya. Demikian halnya pernikahan. Saat didekati dengan keseriusan, ia tidak akan seberat apa yang dibayangkan. Segera temui pemilik gadis pujaan yang akan menjadi wali. Khitbahlah segera supaya terikat dan tidak lagi pergi. Tentukan tanggal pernikahan sesegera mungkin, agar goda yang semakin menggila di antara waktu setelah khitbah dan akad tidak memutus ikatan suci. Sahabat tapakur, beratnya pernikahan, pekerjaan, belajar, beribadah formal, semua itu akan semakin akut dirasakan andai hanya dilihat dari kejauhan. Langkah awal menjadi kunci utama. Langkah-langkah kecil saat melaksanakannya menjadi kunci-kunci perbendaharaan pahala. Dalam urusan pernikahan, jika sudah ada perempuan yang mau menerima, segeralah melangkah menuju dermaga pernikahan. Agar belantara pernikahan yang nampak begitu berat, sedikit demi sedikit bisa dilalui penuh rindu.